Selamat pagi Pak Tio. Pagi Pak Aris. Kita bertemu untuk hari ini. Ya. Sebelum Bapak hari ini melakukan coaching, alangkah baiknya jika saya boleh mengingatkan kembali alur coaching yang Tirta itu ya Pak ya. Ya Pak. Dari kompetensi coach, seorang coach itu kira-kira secara spesifik Bapak akan melakukan coaching ini di bagian mana? Ya, baik Pak Mas. Untuk secara spesifik kompetensi kan ada 3, ada present, mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Tapi nanti saya akan lebih spesifik kepada mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik sekali, ya baik sekali. Jadi dari prinsip-prinsip yang ada ini Bapak secara fokus untuk mendengarkan secara aktif, begitu ya? Betul. Baik. Kira-kira target capaian melakukan coaching ini apa Pak ya? Ya, target saya nanti mudah-mudahan ujinya nanti itu bisa menemukan langkah-langkah atau solusi sendiri dan bisa menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Pak Aris. Wow, sangat baik sekali ya. Jadi pada prinsipnya kita melakukan coaching itu, siapa yang kita coaching itu dia bisa menemukan. Betul, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, menemukan solusi sendiri. Baik sekali. Baik, saya kira demikian dulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Pak Aris. Ya, dan selamat melaksanakan coaching hari ini. Ya, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam Pak Suri. Ya, gimana kabarnya Pak Aziz? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ini kemarin saya dengar dari teman-teman jenengan cari saya. Ada masalah apa Pak Aziz? Iya Pak Suri, saya mau ngobrol dengan Saya itu ada permasalahan di kelas saya, mata pelajaran informatika tentang mengetik dengan 10 jari. Jadi anak-anak itu tidak terbiasa menggunakan 10 jarinya ketika menuliskan sesuatu di komputer gitu. Gitu. Jadi pada mapel informatika anak-anak tidak terbiasa mengetik sendiri. Berarti itu pada praktek ya? Iya, praktek Pak. Oh gitu. Terus itu setelah jenengan mengetahui itu kira-kira itu kenapa Pak Aziz? Dari anak-anak itu kok tidak terbiasa itu? Kalau saya tanya-tanya anak-anak itu, mayoritas karena tidak terbiasa menggunakan komputer. Mereka terbiasanya menggunakan handphone sehingga hanya menggunakan 2 jempol ini saja. Kalaupun mereka berkesempatan menggunakan komputer, mereka itu cuma menggunakan 11 jari nih Pak, jadi nggak sampai 10 jari. Nah itu terus terulang sehingga itu menjadi kebiasaan mereka. Ketika kita minta untuk 10 jari itu susahnya luar biasa. Jadi karena sudah tidak biasa, terus kita paksa jadinya malah nggak jadi-jadi. Ya betul, karena kebiasaannya. Yeah. Untuk mapelnya sendiri, informatika prakteknya itu seminggu berapa kali Pak Aziz? Informatika prakteknya kalau saya itu 80% lah Pak, sering memang kita ke laptop, kadang ke kelas tapi menggunakan laptop anak-anak. Memang mulai intens beberapa hari ini, tapi yang dulu-dulu belum, sehingga ini memulainya agak berat Pak, membiasakannya. Kalau dari identifikasi yang jenengan ceritakan tadi, mereka itu tidak terbiasa karena biasa menggunakan handphone. Berarti kemungkinan di rumah itu mereka tidak ada komputer atau laptop. Bisa itu jadi, ya. bisa jadi seperti itu Pak. Jenengan sudah konfirmasi ke anak-anak itu, apakah mereka sudah punya laptop atau komputer untuk mengetahui itu? Dulu pernah dapat info dari Wakakurikulum bahwa mereka pernah didata ya 80% punya, sisanya tidak punya atau rusak gitu. Sehingga memang kita kemarin diminta kalau pakai komputer ke laptop saja gitu. Oh gitu nih, berarti kemungkinan besar anak-anak ini memegang keyboard komputer itu pada saat pelajaran di lab komputer saja. Ya, betul, gitu ya. betul, Gitu. ya. Jadi anak-anak kurang terbiasa sedangkan di rumah hanya menggunakan handphone Ya, gitu. ya, Betul. Kira-kira ini Pak Aziz, ini untuk menghadapi masalah seperti ini, jenengan punya trik atau solusi seperti apa biar anak-anak terbiasa menggunakan keyboard komputer? Oke. Setelah saya
lihat tutorial di YouTube, dan mungkin ya Pak ya, rencana saya itu saya mau menggunakan website yang ada typing.com gitu Pak ya, kalau nggak salah namanya. Itu nanti dilatih per huruf dan per jari. Misalnya huruf A pakai telunjuk, huruf V pakai kelingking misalnya, itu terus gitu. Mungkin nanti pelan-pelan, satu hari satu pertemuan 3 huruf diulang-ulang, pertemuan berikutnya 6 huruf, jadi diulang. Jadi melatihnya per jari dan per huruf. Itu bayangan saya seperti itu Pak Mas. Jadi dilatih ya, jadi anak-anak diberi tutorial untuk jari-jarinya ini mengatakan ini jari ini kelingking di huruf apa, telunjuk nanti di huruf apa gitu. Untuk medianya bagaimana, menggunakan apa nanti? Sementara ini yang saya tahu website, dan untuk perangkatnya mungkin komputer. Nah karena tadi ya nggak semua punya, sehingga mungkin kita maksimalkan prakteknya 90% atau hampir 100% di Labcom untuk mencoba itu, sehingga nanti terbiasa minimal ya seminggu sekali lah. Ya, jadi ya untuk membiasakan ya, anak-anak yang melatih pergerakan tangannya gitu. Ya, itu kita jadi dengan tadi sudah menyampaikan, sudah menemukan solusi sendiri ya untuk biar anak-anak itu terlatih menggunakan 10 jari ketika mengetik. Misalkan yang di rumah tidak ada komputer atau laptop, bisa menggunakan web tadi ya, tidak jarikan. Itu sudah bagus Pak Aziz ya. Itu bagus sekali ya, dengan sudah bisa menemukan solusi, sudah menemukan cara untuk melatih anak-anak bisa mengembangkan kemampuannya untuk mengetik 10 jari ya. Sekarang kira-kira nanti komitmen Anda seperti apa kalau misalkan anak-anak ini semuanya sudah bisa, atau mungkin ada salah satu yang terkendala, bukan terkendala perangkat, misalkan tidak di rumah tidak ada komputer, kemudian tidak bisa mengakses ke web tadi untuk melatih jari itu, bagaimana Pak Aziz? Kalau bayangan saya Pak, kan memang belum saya coba. Kemarin itu dari PJ Labcom bersedia untuk meminjamkan laptopnya sekolah, sehingga memang karena laptopnya sekolah nggak banyak, yang dipinjami juga hanya terbatas. Itu insya Allah sudah ready. Yang kedua itu menggunakan jam selain pelajaran saya, mungkin istirahat anak-anak untuk belajar di Labcom gitu. Jadinya mereka tetap bisa berlatih meskipun tidak di rumah, tapi bisa setiap hari, entah itu pakai laptopnya sekolah atau komputernya di sekolah. Gitu ya. Ini kan sudah termasuk solusi juga ini ya bagi anak-anak yang terkendala dengan perangkat ya. Mungkin di sekolah waktunya juga terbatas, tapi dari jenengan tadi sudah mengutarakan ada jam khusus di luar jam pelajaran jika anak-anak mau untuk belajar berlatih gitu. Baik Pak Aziz. Ini nanti kira-kira untuk mengembangkan kompetensi ini jenengan bekerjasama dengan siapa saja ini kira-kira nanti? Yang pasti PJ Labcom, karena memang menggunakan ruang Labcom. Yang kedua sebenarnya dengan Waka Kurikulum, karena pengennya sama wali murid, tapi kan saya nggak punya komunikasi koneksi. Mungkin nanti lewat wali murid untuk mungkin mendampingi di rumah untuk belajar ngetik. Sementara itu siapa lagi ya? Mungkin itu saja Pak, dua itu. Baik Pak Aziz. Ini saya mohon maaf, saya menguraikan lagi ya. Dari tadi jenengan dari awalnya menceritakan ada sedikit kendala di mapel jenengan pada saat praktek, anak-anak itu tidak terbiasa mengetik dengan 10 jari ya. Dari identifikasi jenengan itu kok bisa anak-anak tidak 10 jari itu ternyata memang sebagian tidak ada komputer, jadi tidak terbiasa ngetik pakai keyboard seperti itu ya. Kemudian jenengan menawarkan atau ada rencana, yaitu agar anak-anak terbiasa itu jenengan membiasakan anak-anak itu mengetik 10 jari ya, bisa menggunakan web atau menggunakan lab komputer di jam-jam kosong seperti itu ya. Saya hanya menegaskan kembali apa seperti itu tadi ya. Ya Pak, betul. Berarti ya, memang akan ada pembiasaan ke anak-anak di sekolah maupun di rumah, baik nanti medianya bisa pinjam sekolah atau pakai laptop sendiri, dimana nanti harapannya memang anak-anak terbiasa setiap hari itu melatih jari-jarinya ini biar nggak
kaku gitu. Betul. Oke. Itu kan memang perlu pembiasaan dan perlu waktu Pak Sis. Ya. Karena memang kendala itu pasti ada, tapi jenengan sudah ada solusi. Ya, tadi sudah ada solusinya dengan membiasakan anak-anak belajar mengetik melalui web, ya, cari ini nanti di rumah untuk membiasakan gitu ya, ya tidak kaku. Dan yang kedua, untuk yang tidak mempunyai perangkat laptop atau komputer di rumah, jangan menyediakan waktu khusus ya bagi anak-anak di luar jam pelajaran untuk tetap mendampingi anak-anak untuk belajar mengetik. Seperti itu ya Mas ya. Betul Pak, betul. Baik Pak Aziz. Ya, terus tadi sudah disampaikan bahwa kendalanya sudah terjawab semuanya dan solusinya jenengan sudah bisa menyelesaikan sendiri, yaitu baik Pak Aziz. Oke, berikutnya Pak Aziz ya, tadi yang dilibatkan itu jenengan juga tetap melibatkan semua pihak dan tadi nggak bisa sendiri ya. Gitu baik. Nih, jadi sudah diutarakan semuanya, jenengan sudah menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri ya. Ini gimana sekarang, perasaannya gimana Pak Aziz? Perasaan saya sudah mulai lega karena sudah bisa berbagi dengan Pak Sulis, sehingga akhirnya tercerahkan kemungkinan yang bisa saya lakukan nanti ketika pelajaran informatika dan di luar. Dan tadi saya tidak banyak memberikan solusi ya, kita hanya sekedar sharing saja Pak ya, sekedar sharing saja ya. Nanti jenengan sudah yang tahu sendiri ya bagaimana harus melangkah, solusinya sudah jenengan temukan sendiri ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya harapannya sesuai dengan harapan jenengan, anak-anak bisa mahir atau lancar ketika mengetik menggunakan 10 jari. Terima kasih. Mungkin ada lagi Pak Aziz yang mau diceritakan? Mungkin ini Pak, rencana saya mau mempraktekannya itu minggu depan Pak. Oh gitu, jadi mau langsung dipraktekkan minggu depan ya, mau aksinya langsung. Mohon dibantu mengawal Pak. Siap. Ya Mas, mudah-mudahan nanti diberi pelajaran ya. Awal nanti mudah-mudahan anak-anak siap semuanya dan pelajarannya bisa menyenangkan dan anak-anak sudah terbiasa dan sesuai dengan harapan jenengan, anak-anak bisa mengetik dengan 10 jari. Siap. Terima kasih. Pak Sule, saya sampaikan terima kasih. Ya, saya tadi mengamati Bapak telah melakukan coaching ini. Ya, bagaimana pelaksanaannya tadi? Ada pelaksanaannya lancar Pak Aris. Ya, tadi sudah berusaha untuk melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Sudah sesuai dengan alur itu ya? Saya berusaha untuk sesuai alur kita. Itu baik sekali Pak. Dan hasil observasinya saya terhadap apa yang Bapak lakukan terhadap coaching tadi, nampaknya memang luar biasa berjalan baik. Dan apakah coach sudah menemukan solusi sendiri dalam hal ini? Ya, baik Pak Aris. Tadi pada saat melakukan coaching, ya coach itu sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita, yaitu mulai dari menyampaikan tujuan, identifikasi, sampai rencana aksi dan sampai tanggung jawabnya. Ya, dari uraian tadi, alur tadi sampai pada tujuan, ya si kunci bisa menemukan sendiri solusinya Pak Aris dari permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian boleh dikatakan coaching ini berhasil Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu Pak Aris. Ya baik Pak. Dan seperti yang kita bicarakan di awal bahwa secara spesifik yang Bapak dengarkan dari coach itu adalah mendengarkan secara aktif. Ya. Apakah demikian terjadi? Ya Pak, saya berusaha mendengar secara aktif cerita dari si kunci atau permasalahan dari si kunci agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si kunci bisa menemukan solusi sendiri seperti itu. Dengan demikian apalagi kira-kira kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching berikut? Ya, untuk berikutnya saya ingin memperdalam lagi Pak Aris ya, mudah-mudahan memperdalam lagi keterangan saya untuk mendengarkan dengan baik, membuat pertanyaan yang berbobot agar pada saat coaching berikutnya bisa lebih baik lagi ya.
Luar biasa, luar biasa. Sekali lagi saya sampaikan selamat ya Pak ya. Terima kasih Pak Aris. Mari. Ya. Waalaikumsalam Pak Aziz. Waalaikumsalam Pak Suri. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Aziz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini Pak Aziz akan melakukan coaching ya? Iya. Ya, ini saya mengingatkan aja Pak Aziz, jangan lupa nanti ketika melaksanakan coaching, rubrik-rubrik penilaiannya itu diperhatikan Pak ya. Oh iya siap. Oke, kemudian alur tirtanya juga jangan sampai terlewatkan. Oke, siap. Oke, Pak Aziz, kira-kira ini nanti kompetensi yang akan Bapak kembangkan apa ini dalam coaching ini nanti? Dalam coaching kali ini dari 3 ya Pak yang present, kemudian pertanyaan berbobot dan pendengar aktif. Untuk yang kali ini saya ingin menspesifikasikannya kepada pendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Oke, jadi yang lebih spesifik untuk yang dikembangkan pada coaching kali ini yaitu mendengar aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak Aziz ya. Gitu. Oke, baik Pak Aziz. Ya mudah-mudahan nanti proses coaching nanti ya bisa berjalan dengan lancar. Ya kemudian nanti indikator ketercapaiannya seperti apa nanti yang diharapkan dari coachingnya? Harapan saya coaching nanti bisa membuat solusinya sendiri beserta langkah-langkahnya, kemudian ada batas pelaksanaannya, dan kemudian bisa merefleksikan kembali apa yang menjadi solusi dan langkah-langkah yang akan coach lakukan nantinya. Oke, baik Pak Aziz. Ya terima kasih atas jawabannya ya. Mudah-mudahan proses coaching nanti berjalan lancar ya sesuai dengan harapan. Ya mudah-mudahan si Kuci juga bisa menerbangkan solusinya. Terima kasih Pak Aziz. Ya, siap. Boleh. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, Pak Aris, alhamdulillah kita ada waktu ngobrol nih. Kira-kira Pak Aris, adakah yang mau dibicarakan dan ngobrolkan kita pada kesempatan kali ini? Betul sekali Pak. Memang kemarin saya sengaja mengontak Bapak, memang karena saya butuh seseorang yang bisa memahami apa yang ada dalam benak saya. Dan kalau bisa sharing dalam hal ini yang sifatnya lebih pribadi. Oh, pribadi. Baik. Kira-kira topiknya tentang apa ini, Pak? Begini ya Pak ya, belakangan ini saya merasa agak kesusahan dengan agenda-agenda dan program-program sekolah yang dilakukan sampai malam hari dan secara online karena saya mengalami keterbatasan jaringan internet Pak. Oh ya, Iya. berarti kegiatan pada malam hari gitu Iya. ya, secara online. Iya. Iya. Dan saya merasa beberapa kali saya coba untuk mengikutinya dan di beberapa kesempatan itu jaringannya terputus atau di lain waktu saya hanya terpaksa mengikuti bagian akhirnya saja. Begitu Pak. Jadi itu persoalan saya. Berarti tujuan kita ngobrol ini kita akan membahas tentang agenda Bapak yang sampai larut malam menggunakan jaringan internet, di mana situ agak cocok gitu ya Pak, agak pas gitu ya. Oh iya, baik. Kira-kira Pak, menurut Bapak ketika melaksanakan agenda di malam hari itu dengan kondisi seperti itu, apa yang terjadi pada saat itu? Ya begini ya Pak ya, saya merasa mungkin karena berada di rumah ya Pak ya, di dalam kompleks seperti itu semua orang menggunakannya. Dan kalau semua orang menggunakan berarti jaringan padat, ya kan? Kalau jaringan padat berarti kita terpaksa harus berbagi-bagi. Ada mungkin di keluarga lain yang memang hanya untuk berhiburan ya Pak ya. Maklum lah setelah pulang kerja tentu semua orang punya apa ya kesenangan pribadi-pribadi ya Pak ya. Dan saya juga begitu kok Pak. Namun demikian Pak, ada kalanya saya berpikir saya menjadi prioritas karena ada tugas tertentu yang sifatnya bukan karena hiburan ya Pak ya. Bisa saya gunakan jaringan ini, termasuk di dalam rumah kami. Ya. Berarti di lingkungan Bapak, termasuk di rumah,
tentang jaringan internet ini terbagi-bagi oleh masyarakat di sana, sehingga mempengaruhi juga di medianya Bapak dalam mengikuti pembelajaran secara online di malam hari. Betul sekali Pak. Jadi ada saatnya seperti yang saya katakan tadi itu sudah berjalan setengah lalu kemudian tiba-tiba putus. Atau saya sangat kesusahan untuk bisa join. Karena memang masih itu tadi ya bergantian mungkin itu. Cuma akibatnya materi yang seharusnya saya dapatkan di bagian awal yang saya anggap penting itu ya kadang-kadang terlewatkan dan itu menyebabkan apa ya Pak ya pemikiran saya ini jadi terbagi-bagi. Iya begitu Pak. Kalau misalkan Pak ya kira-kira nih Pak ada pembelajaran secara online mungkin di siang hari, apakah juga terbagi-bagi Pak internetnya? Iya, kalau pembelajaran secara online di siang hari saya pikir karena dilakukan di kantor ya Pak ya. Di kantor tidak ada masalah dengan jaringan sehingga kalau untuk siang hari akan sangat memungkinkan. Namun tentu juga kita terbagi dengan tugas yang lain ya Pak. Itu. Kalau siang hari tapi di rumah apakah juga lancar atau juga ada kendala? Nah, kalau untuk keadaan ini sih Pak, kalau siang hari dan di rumah jarang dilaksanakan ya, jarang dilaksanakan gitu. Kalau misalnya dibalik, misalnya pembelajaran di malam hari tapi di sekolah, nah ini bagaimana Pak kira-kira? Wah, ini salah satu persoalan lain ya Pak ya. Iya. Bagaimana mungkin kita berada di sekolah pada malam hari? Itu juga kan ya. Sementara itu kan jam kerja kita memang di siang pagi sampai siang hari. Kalau dilakukan sampai malam hari, tentu perlu tetap pertimbangan keseimbangan emosional dan sosial kita bahwa bekerja itu ada batas waktu tertentu. Ini curhatan saya Pak ya. Iya. Berarti secara waktu kalau ada pembelajaran di luar jam kerja, kalau bisa ya tidak di malam hari dan tidak di rumah bahasanya gitu ya. Ya betul Pak. Dari sekolah. Betul. Kalau menurut Pak Ari setelah kita mengulik ya, mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi itu, kalau dari bayangan Bapak atau kira-kira solusi yang bisa dengan harapkan terjadi ketika pembelajaran di malam hari atau mungkin ya di jam kerja gitu lah ya, itu bagaimana Pak kira-kira? Ya ini menarik sih Pak. Yang saya pikirkan yang pertama-tama itu adalah pelaksanaannya itu tidak terlalu intens. Iya, tidak terus-menerus. Karena untuk zaman sekarang bagaimanapun perlu keseimbangan hidup ya Pak ya. Pagi sudah bekerja, sore tambah bekerja, dan seterusnya itu perlu dipertimbangkan untuk melakukan program tidak terlalu intens. Yang kedua saya pikir Pak memang harus memperbaiki jaringan ya. Iya, baik wifi maupun dengan seluler. Itu mungkin di daerah saya mungkin ada gangguan kan. Itu yang perlu kami konfirmasi mungkin dengan provider. Berarti yang pertama adalah pembelajaran yang harus menyesuaikan waktu, keseimbangan hidup bahasanya itu ya. Iya betul Pak, betul. Yang kedua tentang memperbaiki jaringan, entah itu provider HP atau mungkin wifi yang harus kita keluarkan ketika nanti ada pembelajaran berikutnya. Iya. Oke, baik. Adakah lagi Pak yang mungkin bisa terbayang solusi yang menurut dirinya ideal nih yang harus saya terpenuhi untuk bisa pembelajaran secara online gitu? Iya Pak. Saya memang sangat bisa memimpikan apakah bisa semua program yang kita laksanakan itu fleksibel secara waktu. Iya. Jadi orang bisa melakukannya kapan saja asal targetnya bisa tercapai. Jadi tidak selalu pada suatu waktu harus secara sinkron dilaksanakan. Karena itu banyak orang punya keseimbangan hidup tadi itu, perlu keseimbangan hidup sehingga dikasih fleksibilitas untuk menyelesaikannya. Baik, kita coba menyusun kembali.
Kira-kira kalau dari tadi satu tentang menyeimbangkan atau saya sebutnya manajemen ya, keseimbangan dalam waktu, kemudian kedua adalah jaringan internet, yang ketiga adalah memang kalau bisa fleksibel, ya. Ketika nanti bisa dilaksanakan atau mungkin dengan mau mempraktekkannya, kira-kira dari tiga ini mana yang bisa memungkinkan segera dilaksanakan? Iya, kalau di antara tiga itu yang bisa segera dilaksanakan itu ya memang yang kedua ya. Yang kedua. Saya bisa mengontak provider, sebenarnya kendalanya ada di mana, Ya. dapat diselesaikan berapa lama, Oke. dan kalau memang ada kesepakatan mengenai waktu itu, bagaimanapun kita akan menyesuaikan dengan mereka. Ya. Gitu. Tidak perlu marah-marah Pak ya. Iya, karena memang seperti saya katakan tadi itu, Pak, keseimbangan hidup ini akan cenderung orang marah. Nah, itu yang harus ditahan-tahan ya. Betul, Pak. Betul. Baik. Oke, berarti dari tiga tadi sudah terpilih satu rencana yang akan Bapak Aris lakukan, yaitu menanyakan ke providernya bagaimana internetnya. Kalau sesegera mungkin ya, kira-kira kapan Pak pelaksanaan atau mungkin langsung konfirmasi ke providernya terkait internet di rumah atau yang digunakan? Segera Setelah ini ya. langsung saya Siap. tanpa marah-marah. Tanpa marah-marah. Apakah ada perlu bantuan Pak yang kita berikan supaya Bapak nggak marah-marah? Tidak, Pak, dukungan seperti ini sudah sangat Oke. bermanfaat bagi saya dan saya merasa lega. Tidak perlu ditemani Pak ya? Atau ada butuh teman? Cukup, Pak. Saya akan coba sendiri dulu ya, Pak ya. Siap. Oke Pak, dari obrolan kita tadi yang cukup singkat dan menarik tadi, kira-kira bisa nggak Bapak merangkum kembali atau merefleksikan kembali hasil dari apa obrolan kita? Ya, sudah cukup banyak sih, Pak. Tapi kalau sampai pada kesimpulan, saya senang sekali hari ini. Oh iya. Karena bagaimanapun persoalan yang saya hadapi itu dia antaranya hanya masalah jaringan, program yang dilakukan malam hari, betapa kita butuhnya fleksibilitasnya demi keseimbangan hidup yang ideal ya, ideal tanpa mengesampingkan target-target yang akan kita capai. Dalam hal ini kalau permasalahannya tentang jaringan akan saya coba kontak dengan provider. Sesegera mungkin. Siap. Baik. Saya akhirnya tertarik ini nanti hasilnya bagaimana kalau sudah dihubungi langsung providernya terkait hal ini. Sehingga mungkin di pertemuan berikutnya saya ingin dapat cerita lagi setelah jaringan ke sana itu bagaimana mereka mengolah informasi yang didapat terkait kendala internet itu. Nanti bisa ketemu lagi Pak Ya, baik Pak, baik Pak, akan saya laporkan. Oke, siap. Oke, untuk pembinaan kita hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, mana Pak Aziz? Ya, sudah melaksanakan coaching hari ini? Sudah Pak, dengan lancar ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama proses tadi, ini saya lihat sudah bagus. Pak Aziz ya sudah menyampaikan, sudah membuat pertanyaan dengan baik. Ya, ini yang saya mau tanyakan tadi dari proses coaching tadi, kira indikator ketercapaiannya seperti apa Pak Aziz? Baik, indikator dari coaching yang saya lakukan tadi adalah membuat coaching atau dalam hal ini Pak Aris bisa menyampaikan solusi yang dipilih beliau yang bisa dilaksanakan sesegera mungkin beserta langkah-langkahnya, kemudian nanti kita sampaikan hasilnya nanti gitu. Nah, gitu. Berarti tadi selama proses coaching ini Pak Aris selaku coaching tadi sudah bisa yang mengenali, mengidentifikasi dan menemukan solusi sendiri ya. Ya, sudah bisa Pak. Gitu. Berarti untuk kedepannya untuk coaching berikutnya ingin Pak Aziz ingin meningkatkan kompetensi seperti apa Pak Aziz? Yang alur tirta yang sudah saya terapkan tadi, yang ingin saya kembangkan itu lebih kepada sabar dalam memberikan pertanyaan berbobot Pak. Jadi yang tadi sudah tersampaikan, tapi kadang-kala ingin sekali untuk selalu bertanya, jadi kurang sabar. Ya. Berarti nanti dilatih lagi sabarnya. Ya, mudah-mudahan untuk coaching berikutnya lebih baik lagi Pak Aziz. Ya, terima kasih Pak Aziz, semoga sukses. Terima kasih.
Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Pak Aziz. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, sehat. Ya. Baik Pak Aris, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pra-observasi sebelum Bapak melakukan coaching nanti dengan coachingnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pastikan dulu sebelum Bapak melaksanakan coaching. Yang pertama adalah kira-kira kompetensi apa yang nanti Bapak akan kembangkan atau praktekkan ketika coaching nanti dengan coaching? Ya. Pada prinsipnya sih prinsip coaching ini kan ada 3, yakni presence, hadir sepenuh hati, dan yang kedua itu menyampaikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga itu adalah mendengarkan sepenuh hati. Pada coaching kali ini saya merasa terpanggil untuk mendengarkan sepenuh hati. Mendengarkan sepenuh hati. Baik. Jadi nanti Pak Aris akan mempraktekkan itu ya. Ya, betul. Kira-kira indikator atau tujuannya dalam coaching nanti dengan tadi yang sudah Bapak sampaikan apa Pak kira-kira? Saya berharap Pak ya, coachingnya nanti itu akan merasa nyaman untuk bercerita, dan yang kedua juga kita coba berusaha menemukan solusi dari buah-buah pemikiran coach sendiri, ya, sehingga bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Baik. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa nanti akan dipancing lah bahasanya gitu ya. Dipancing, betul. Jadi nanti saya akan mengamati Pak Aris dengan coaching, lebih khususnya lagi tentang tahapan-tahapan dalam coaching, yaitu kita nanti bisa tersampaikan atau tidaknya. Ya. Gitu Pak Aris ya. Baik Pak. Terima kasih banyak. Selamat mencoba coachingnya, semoga lancar dan sukses. Oke. Baik, langsung praktek lagi. Iya, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Ya, Pak Tio. mohon maaf Pak Aris mengganggu waktunya. Mungkin Bapak ada waktu sebentar Pak Aris. Tentu Pak, saya selalu siap sedia untuk Iya, mohon maaf mungkin mengganggu. Ini saya ada sedikit kegelisahan Pak Aris. Iya, Iya. apa itu? Ya, begini Pak Aris, kebetulan pekan depan itu sekolah saya ada STS Pak Aris, pekan STS, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator. Oke. Ya, yang saya alami sekarang yang menjadi kegalauan saya, ini saya kan baru pertama kali Pak, ya, ditunjuk sebagai koordinator dan harus membuat jadwal. Itu, saya kan kesusahan Pak, baru pertama kali ya membuat jadwal, di mana nanti jadwal itu harus dilaksanakan pada pekan STS besok Pak. Itu. Oh. Nah, sekarang Bapak punya tugas tambahan untuk membuat jadwal. Iya betul Bapak. Wah, luar biasa. Berarti ini kemajuan setelah sekian lama ya Pak ya? Iya, itu kemajuan tapi juga beban yang agak berat Pak. Ini kan baru pertama kali Bapak. Begitu ya. Iya. Semua bisa Pak. Bisa. Yakin ya Pak ya? Ya, ini kan jadi kendala kan begini Pak Aris. Ya. Selama pekan STS itu kan kita setelah ulangan atau penilaian sumatif itu, anak-anak itu kan melanjutkan pelajaran. Ya, jadi pulang normal seperti biasanya. Iya. Ya, untuk pembagian jadwalnya ini saya terkendala untuk di jam-jam pelaksanaannya Pak. Ya, kalau saya taruh dibagi semuanya, kemarin saya sudah buat rencana, itu jadwalnya saya taruh di jam pertama, jam kedua, kebetulan kan satu hari itu hanya 2 mapel. Iya, iya. Saya taruh selama 1 pekan itu di jam pertama, jam kedua. Oke. Nah, kemudian setelah saya sampaikan, nah kepada kurikulum, ternyata ada sedikit revisi Pak. Oh. Ya, Iya, iya, iya. Jika dilaksanakan di jam pertama dan kedua selama 1 pekan, itu ada kemungkinan mapel-mapel yang di jam pertama, jam kedua selama 1 pekan itu tidak efektif, Oh. tidak ada pembelajaran seperti Iya, itu, iya, Pak. iya, iya, tentu. Lah, begini Pak ya, saya senang sekali Bapak menyampaikan ini karena itu memang kendala yang umum kita hadapi dalam pengaturan waktu, pengaturan jam dalam melaksanakan sumatif tengah semester, ya, ya. Memang kalau seperti
persoalannya Bapak tadi itu kalau dilaksanakan pada suatu pekan tertentu itu berarti akan ada mata pelajaran yang hilang. Hilang, ya betul. Dan itu sudah pernah dilaksanakan selama ini kan? Ya, selama ini seperti itu Pak. Ya, jadi selama ini seperti itu karena berbeda kan dengan SAS. Ya. Kalau SAS kan pakaian itu full pembelajaran, tidak ada hanya untuk penilaian. Jadi Ya, ya, setelah betul. penilaian anak-anak bisa pulang. Tetapi kalau STS ini setelah penilaian anak-anak lanjut pembelajaran normal seperti biasa. Oh, jadi selama sumatif tengah semester ini tetap lanjut KBM. Tetap lanjut. Baik. Tetapi karena diambil pada waktu tertentu saja, maka ada mata pelajaran yang Yang hilang, iya. Oh. Lah, Bapak punya ide kira-kira? Ya, ini saya punya ide gini Pak. Ya, selama 1 pekan biar pembagiannya rata itu nanti kemungkinan untuk jadwalnya tidak harus selama 1 pekan itu di jam pertama dan kedua Pak. Iya. Nah, mungkin akan saya buat bergelombang Pak. Bergelombang. Ya, mungkin 2 hari itu di jam pagi. Iya. Ya, kemudian 2 hari berikutnya di jam tengah-tengah setelah istirahat, dan jam berikutnya 2 hari berikutnya itu di jam terakhir. Ya, jadi istilahnya semuanya kena Pak. Jadi ada misalkan hari pertama di jam 1-2. Iya. Nah, hari ke-3, 4 itu di jam ke-3 dan ke-4. Ya, hari ke-5, 6 itu nanti di jam yang terakhir. Seperti itu. Jadi otomatis selama 1 pekan itu kan jam pertama masih tetap ada. Iya. Nah, jam kedua misalkan jam tengah-tengah juga masih tetap ada meskipun ada penilaian. Ya. Begitupun juga dengan yang terakhir. Ya. Ya, tetap seperti itu. Rencana saya akan saya rubah seperti itu jadwalnya Pak. Itu rencana aksi yang sangat luar biasa Pak, menurut saya. Dan Bapak punya terpikir sampai ke situ. Ya, itu kemajuan yang luar biasa. Jadi Bapak harus bekerja dengan tim nantinya tentunya kan Betul. gitu ya Pak ya. Itu luar biasa. Berarti dalam pelaksanaan STS ini merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya Bapak, betul kan Pak? Betul, iya, betul Pak. Saya kan hanya selaku koordinator saja, Ya. tetapi yang bertanggung jawab nanti tetap semuanya, memang kan dari kurikulum dan kepala sekolah itu semuanya tetap yang bertanggung jawab seperti itu. Dan tentu sangat baik untuk disosialisasikan kepada semua. Nah, dan terus ini saya punya rencana lagi Pak. Ya. Nah, untuk kedepannya, dalam waktu dekat ini saya akan ke kepala sekolah dan maka kurikulum untuk menyampaikan program Pak. Untuk kedepannya pada saat STS ini tidak perlu dibuat pekan khusus atau jadwal khusus. Oh, untuk STS ini. STS berikutnya, Ya, untuk ya, berikutnya Pak, karena ini kan sudah sudah terjadwal untuk yang kali ini. Ya. Nah, untuk kedepannya ini saya akan menghadap kepala sekolah dan maka kurikulum khususnya untuk ini kedepannya STS ini tidak ada jadwal khusus. Jadi kedepannya saya ingin membuat rencana yang akan saya laporkan. Ya, untuk ke depan STS itu akan membaur langsung pada saat jam KBM. Ya, misalkan saya mengajar di jam pertama, Ya. jam kedua di kelas 7A. Ya. Nah, pada saat itu saya bisa langsung melaksanakan STS Ya. tanpa ada jadwal khusus. Ya, dimana di kurikulum Merdeka pun ini STS untuk saat ini kan boleh tidak dilaksanakan secara terjadwal. Gitu. Iya. Nah, ini hemat saya biar apa? Biar tidak ada jam yang hilang Pak. Betul. Itu tidak ada jam yang hilang dengan alasan jamnya terpakai untuk penilaian. Seperti itu Pak. Iya. Itu memang salah satu paradigma dari kurikulum Merdeka. Iya. Dan Bapak sudah sampai ke sana, itu luar biasa. Semoga Menteri Pendidikan mendengarkan ini. Ya, suatu kemajuan dari Pak Sulis itu mengenal itu. Jadi sekali lagi Pak, Bapak bahkan sudah sampai ke paradigma itu tadi. Saya sangat setuju untuk dipraktekkan. Gitu. Berarti rencana kedepannya sudah cukup jelas kalau bisa Bapak
melihatnya kembali, kita urutkan dari awal sampai akhir. Coba Bapak ceritakan kembali. Ya Pak, ini kan tadi yang awal saya terkendala tadi Pak, waktu penyusunan jadwal. Yang menjadi kendala saya adalah di jam-jam yang hilang ketika nanti pelaksanaan ujian atau penilaian memakai jadwal khusus atau pekan khusus. Ya, namun tadi saya berencana yang awal karena ini sudah terlanjur ada kegiatan STS dengan jadwal khusus, maka biar tidak terpotong atau hilang banyak di jam-jam pelajaran, itu untuk pelaksanaan saya buat bergelombang, secara bergelombang. Nah, untuk kedepannya agar ini semuanya berjalannya, untuk kedepannya untuk jadwal STS ini langsung membaur dengan jam pelajaran, jadi tidak ada jadwal khusus atau pekan khusus untuk pelaksanaan STS. Jadi seperti itu Pak. Luar biasa. Itu saya kira saya sangat gembira Pak hari ini bisa bicara dengan Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita obrol begini? Ya, alhamdulillah Pak, saya ada sedikit lega ya, mudah dan tadi sudah bisa mencurahkan ya, kegelisahan saya ya yang saya hadapi karena ini baru pertama kali ya saya diberi beban tugas yang dimana harus bisa menyelesaikan Pak. Ya mudah terima kasih dengan Pak Aris tadi sudah mau mendengarkan dengan baik ya, sudah bisa memberikan apresiasi dan sudah memberikan petunjuk bagi saya itu. Saya sangat senang Pak. Selamat. Terima kasih Pak Aris ya. Yes. Saya pamit dulu Pak Aris ya. Ya, silakan. Ada jam berikutnya. Terima kasih atas bantuannya Pak Aris. Sampai ketemu kembali Pak. Ya. Bagaimana Pak Aris? Sudah melaksanakan coaching hari ini? Sudah Pak, sudah kami laksanakan. Kira-kira tadi bagaimana Pak hasil dari coaching yang sudah Bapak lakukan dengan BC ya? Saya merasa sangat terbantu ya dengan adanya alur Tirta ini, karena alur ini akan membuat proses coaching ini jauh lebih alamiah dilakukan. Alhamdulillah. Itu tadi sudah dirasakan oleh Bapak ya? Ya, saya sendiri merasakannya. Jadi tadi saya juga sudah mengamati Bapak melaksanakan coaching dan luar biasa. Yang saya catat paling tebal ini adalah respon dan apresiasi Bapak kepada coaching yang sudah dilakukan tadi. Itu ternyata membangun motivasi kepada coaching tersendiri. Dan yang lainnya sudah bagus, sudah sesuai dengan Tirta dan fokus dari apa yang hari ini dengan praktekkan, yaitu dari kompetensi mendengar secara aktif ya, secara menggunakan hati. Nah, sudah tersampaikan. Kira-kira Pak dari tadi sudah Pak Aris melaksanakan coaching, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari yang sudah ada? Betul Pak, terima kasih. Saya merasa perlu tetap mengasah diri saya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Pertanyaan lebih berbobot. Ya. Baik. Semoga nanti di kesempatan yang berikutnya bisa dipraktekkan lebih berbobot lagi gitu Pak ya. Ya Pak, ya Pak. Terima Baik, kasih. selamat Pak Aris, coachingnya berhasil dan semoga bisa tetap lanjut untuk lebih baik. Amin, amin. Terima kasih Pak.